Dunia anak memang sangat menyenangkan. Seandainya mereka terus bisa bermain dan dekat dengan alam. Sahabat Gali, seperti sebuah ungkapan janji yang tak pernah terwujud, ibarat menunggu burung puyuh untuk tumbuh ekornya. Tak mungkin terrealisasi. Namun, apabila kita menunggu burung puyuh untuk bertelur, pasti bisa setiap hari. Nah, sahabat Gali, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menggali bagaimana cara berternak puyuh. Tetap digali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, dari informasi yang saya peroleh, saya semakin penasaran dan membawa saya menuju ke tempat ini. Sebuah tempat yang menjadi sentra peternakan puyuh di Jawa Barat. Sesuatu yang sangat menarik tentunya. Burung puyuh merupakan bangsa burung liar pertama yang diternakan di Amerika Serikat pada tahun 1870. Dan terus berkembang ke penjuru dunia. Sedangkan di Indonesia, burung puyuh mulai diternakan semenjak akhir tahun 1979. Kini, peternakan puyuh mulai bermunculan di berbagai wilayah Indonesia. Kian hari, usaha beternak puyuh semakin diminati. Selain karena modal yang dibutuhkan tak terlalu besar dan mudah pemeliharaannya, beternak puyuh juga memberikan beberapa manfaat tambahan. Selain telur dan dagingnya diminati masyarakat karena mempunyai nilai gizi yang tinggi dan rasa yang lezat, bahkan kotoran puyuh pun bisa juga dimanfaatkan sebagai pupuk kandang atau kompos yang baik digunakan sebagai pupuk tanaman. Sahabat Gali, kondisi saat ini pasar kita sangat membutuhkan pasokan telur puyuh dalam jumlah yang lebih besar. Hasil dari peternakan yang ada saat ini belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat distributor dan konsumen harus rela menunggu untuk mendapatkan pasokan telur puyuh dari peternak. Tentunya ini sebuah prospek usaha yang sangat menjanjikan. Dari berbagai ras atau rumpun puyuh, yang akan dibahas adalah puyuh petelur yaitu puyuh japonica atau Coturnix japonica. Bagaimana prosesnya? Kita akan simak sesaat lagi. Permisi Bapak. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini tempat peternakan burung puyuh ya Pak? Betul. Wah, perkenalkan Pak, saya Maya dari Gali. Saya ingin menggali bagaimana cara untuk beternak puyuh Pak. Masalah proses awalnya ini bagaimana Pak? Tahapan yang harus kita lakukan pertama kali untuk beternak puyuh. Beternak puyuh terutama mula-mula kita bikin kandangan, rumahan, ya kan, persiapan rumahan. Dan kemudian peralatannya termasuk sangkar ini kita bikin. Sahabat Gali, sebelum memulai beternak puyuh, terlebih dahulu kita harus menentukan area ternak yang berjarak minimal 10 meter dari area perumahan dan jauh dari kebisingan.
Setelah area kita tentukan, kemudian kita siapkan kandang puyuh. Dalam menyiapkan kandang puyuh, yang harus diperhatikan adalah temperatur kandang yang ideal atau normal berkisar 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Kelembaban kandang berkisar 30 sampai dengan 80%. Penerangan kandang yang cukup. Tata letak kandang sebaiknya diatur agar sinar matahari pagi dapat masuk ke dalam kandang serta sirkulasi udara yang cukup. Kandang puyuh sendiri idealnya disesuaikan dengan jumlah puyuh dan tahapan umurnya. Untuk kandang puyuh petelur dewasa, sebaiknya berukuran 120 cm x 70 cm dan tinggi 40 cm. Sedangkan untuk anak puyuh berusia hingga 20 hari, dimasukkan dalam kandang inkubator dengan suhu 38 derajat Celcius yang berukuran 120 cm x 75 cm, tinggi 45 cm. Nah, setelah kandang sudah disiapkan dan lahan sudah kita siapkan juga, Pak, bagaimana tentang bibit puyuhnya itu sendiri? Biasanya bibit puyuh yang untuk pemula, Bu ya. Untuk yang pemula itu ngambil yang siap telur. Umurnya itu minimal 30 hari. Jadi ini adalah contoh di sini yang umur 30 hari. Sahabat Gali, setelah kandang disiapkan, proses selanjutnya adalah pemilihan bibit burung puyuh disesuaikan dengan tujuan pemeliharaan. Bibit betina yang baik harus berumur minimal 30 hari, dalam kondisi sehat dan tidak sakit, memiliki corak atau kembang di dadanya, corak bulunya merata serta bagian belakangnya atau kloaka tampak tebal dan besar. Sedangkan untuk pejantan harus yang dalam kondisi sehat, memiliki bulu dada yang polos, corak bulu yang merata dan memiliki bagian belakang atau kloaka yang lebih tipis, serta jika ditekan akan keluar cairan. Nah, Pak, setelah bibit betina dan bibit jantan telah siap, lalu proses perkawinannya bagaimana, Pak? Nah, ini saya tunjukkan. Oh, kita langsung ke kandang perkawinannya, Pak, ya? Ya. Boleh, gimana, Pak? Sini. Sahabat Gali, setelah bibit kita tentukan, kemudian kita kawinkan dalam satu kandang berukuran 120 cm dengan lebar 70 cm dengan perbandingan satu jantan untuk 5 betina. Kita harus menunggu berapa lama, Pak, untuk menghasilkan telur pertama? Telur pertama itu kan tadi umur 30 hari. Nah, dia masa produksinya 42 hari. Jadi kita nunggu 12 hari baru keluar telur pertama. Oh, jadi kita harus menunggu 12 hari baru akan keluar telur pertamanya. Iya. Nah, sahabat Gali, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses penetasan burung puyuh. Dan kemana-mana ya, tetap di Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Mari, Pak. 2 minggu kemudian, biasanya bibit betina mulai bertelur. Nah, telur dari hasil perkawinan inilah yang dapat ditetaskan menjadi anak puyuh. Untuk telur konsumsi, tidak perlu proses perkawinan. Untuk menghasilkan telur puyuh tanpa proses perkawinan, sebaiknya puyuh diberikan pakan yang mengandung cukup banyak protein. Jadi ini telur-telur yang Untuk ditetaskan. posisi menaruhnya bagaimana? Jadi jangan sampai terbalik ini ya. Yang bagian yang bundarnya adalah bagian kepala, yang runcingnya harus di bawah. Itu juga tidak boleh ada yang retak gitu ya. Yang terlalu besar juga nggak boleh karena kurang baik persentase penetasannya. Terus yang kecil juga begitu, kurang protein kan. Nantinya akan cacat anaknya. Posisi telur ditetaskan, bagian bulat posisinya di atas, dan bagian runcing posisinya di bawah. Karena bagian bulat telur adalah bagian kepala burung puyuh.
Nah, sahabat gali, telur-telur puyuh ini telah selesai saya susun dengan rapi. Setelah ini apa ya tahapannya? Ikuti terus digali. Diapakan ya, Pak? Masuk di situ. Nanti sebelum masuk ini, Sahabat gali, untuk menetaskan telur puyuh dapat dilakukan dengan cara menaruh telur puyuh dalam mesin tetas selama 16 hari. Untuk menjaga kelembabannya, kita taruh air dalam satu wadah di bawah deretan telur puyuh. Suhu yang dibutuhkan untuk menetaskan telur harus berukuran 38 derajat Celcius dan tetap stabil selama masa penetasan. Nah, sahabat gali, telur-telur puyuh sudah kita taruh di dalam mesin penetas. Selanjutnya kita harus menunggu 14 sampai dengan 16 hari untuk melihat telur tersebut menetas. Nah, sahabat gali, tapi kita tidak perlu menunggu sampai 16 hari karena Pak Ekan sudah memiliki contoh yang sudah menetas. Sahabat gali pasti penasaran kan bagaimana lucu-lucunya anak puyuh tersebut? Mari kita lihat. Mari, Pak. ya. Nah, 16 hari kemudian telur puyuh pun akan menetas menjadi anak puyuh. Wah, sangat lucu ya anak puyuhnya, sahabat gali. Apalagi yang jenis albino ini. Selama 48 jam, anak puyuh akan kuat apabila tidak diberi pakan. Anak puyuh yang baru menetas kemudian dipindahkan ke kandang inkubator dengan suhu 38 derajat Celcius. Pakan dan air minum disediakan sekaligus seksin. Anak puyuh dipindahkan ke kandang menjelang dewasa atau grower sampai dengan umur 30 hari. Ini dia kandangnya, kita pindahin ke sini ya, Pak. Iya. Ini namanya kandang apa, Pak? Ini kandang untuk pemeliharaan menjelang dewasa. Menjelang dewasa. Untuk Usianya? umur 30, sampai umur 30 hari di sini. Ini dikasih lampu buat apa, Pak? Buat pemanasan. Oh, lampu pemanasan ya. Nah, sahabat gali, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana proses pembesaran dari anak puyuh ini hingga menghasilkan telur. Jangan kemana-mana ya, tetap digali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Mari, Pak. Kita tutup ya. Nah, ini yang sudah berumur 30 hari ya, Pak? Iya. Anak puyuhnya? Wah, sudah besar berarti. Jadi saatnya untuk dipindahkan ke kandang komersial produksi gitu. Kalau gitu langsung kita pindahin aja kali, Pak? Boleh. Iya. Ini dia kandang komersial di sini. Iya.
Nah, sahabat gali di rumah pasti penasaran kan bagaimana tahapan dan proses selanjutnya. Tetap digali. Pada umur pertumbuhan puyuh 1 sampai dengan 30 hari, sebaiknya diberi pakan dengan kandungan protein 25% karena sangat dibutuhkan untuk proses pertumbuhan. Sedangkan pada usia produktif hanya cukup 20% protein untuk kebutuhan pembentukan telur. Sahabat gali, selain pakan, minuman pun harus selalu tersedia di samping kandang. Untuk menjaga kebersihan dan mencegah puyuh terkena penyakit, sebaiknya kandang puyuh dibersihkan secara rutin setiap hari. Karena kandungan amoniak dalam kotoran puyuh sangat berbahaya bagi pernafasan ternak puyuh kita. Nah, sahabat gali, sekarang adalah waktunya saya untuk mencuci. Tempat minum juga harus dibersihkan setiap hari dan dicuci menggunakan air yang telah dicampur menggunakan disinfektan agar terbebas dari bakteri penyakit. Puyuh juga perlu diberikan vitamin setiap hari, serta pemberian vaksin untuk mencegah penyakit yang diberikan dengan cara mencampurkan ke dalam air minum juga. Nah, sahabat gali, saya ingin memberikan minuman kepada puyuh-puyuh tersebut yang telah dicampurkan dengan vitamin. Nah, sahabat gali, sekarang saya akan memanen telur-telur puyuh ini. Sahabat gali, pada usaha pemeliharaan puyuh petelur, yang menjadi hasil utamanya adalah produksi telurnya yang dipanen setiap hari selama masa produksi berlangsung. Puyuh umumnya akan mulai bertelur pada usia 42 hari. Namun, kini telah banyak dikembangkan jenis bibit puyuh yang sudah mulai bertelur pada usia 35 hari. Produktivitas telur puyuh 250 sampai dengan 300 butir per ekor setiap tahun. Pada umur 14 bulan, produktivitas telur akan menurun dengan persentase kurang dari 50%. Kemudian, sama sekali berhenti bertelur pada saat berumur 2,5 tahun atau 30 bulan. Dan sebelum masa afkir atau berhenti bertelur, sebaiknya diregenerasi dengan puyuh yang baru. Hal ini dilakukan agar produktivitas telur tetap terjaga. Pak manennya. Oh iya, cepat juga ini. Setelah selesai dipanen seperti ini, lalu hasilnya ini dijual kemana ya Pak? Bukan saja dijual, tetapi orang-orang yang menyerbu ke kandang ya, yang beli gitu. Jadi kadang-kadang kita kewalahan, kekurangan barang. Sampai kewalahan seperti itu Pak? Karena mungkin karena banyaknya penduduk, meningkat pengetahuan tentang gizi ya, sehingga animo masyarakat untuk membeli telur puyuh dan tahu
telur puyuh itu sangat bermanfaat untuk kesehatan dan banyaknya permintaan, kami kewalahan untuk melayaninya. Sehingga jauh-jauh hari dia sudah pesan, Pak, tanggal sekian saya minta sekian ribu butir. Jadi jelas beternak puyuh adalah sangat menguntungkan dan pasti. Bayangkan kalau kita melihara 1000 ekor aja, ya paling sedikit kita punya keuntungan 60.000 sampai 75.000 per 1000 ekor tiap hari. Bayangkan kalau 10.000 ekor berapa? 600.000 per harinya, Pak. Ya, tinggal dikalikan. Sebulan berarti sudah 18 juta kan? Ya. Per bulan dari 10.000 ekor. Wah, itu sangat menguntungkan dan sangat menjanjikan ya, Pak. Ya. Sahabat Gali dengar sendiri kan? Dan menurut pengakuan Bapak kan sangat menguntungkan apabila kita berternak puyuh. Nah, Pak, setelah seharian menemani saya dari tahap awal beternak puyuh sampai tahap pemanenan, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga informasi yang Bapak berikan bermanfaat buat sahabat Gali di rumah. Saya ucapkan banyak terima kasih ya, Pak ya. Saya ingin pamit dulu. Ya. Mari, Pak. Ya. Demikianlah tadi sajian dari kami. Mudah bukan? Ternyata beternak puyuh sangat menguntungkan dan menjanjikan. Tetap di episode Gali berikutnya yang tentunya akan lebih bermanfaat dan menarik. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Berdiam diri dan menunggu adalah sebuah kelalaian jika kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Kerja keras, pantang menyerah adalah kunci sebuah kesuksesan.